Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal untuk persiapan menghadapi seleksi P3K, khususnya untuk formasi perawat bagian keempat. Buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, teman-teman bisa cek pada playlist SKB perawat. Karena soal-soal P3K ini tidak jauh berbeda dengan soal SKB CPNS. Dan untuk pembahasan di video kali ini kita masih berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang pada tahun kemarin mengikuti seleksi P3K. Jadi kemungkinan besar soal-soal serupa akan diujikan lagi pada ujian P3K tahun ini. Jadi buat semuanya tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nyonya R, 52 tahun, dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan data terdengar suara nafas snoring, pasien gelisah, tekanan darah 180/110, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 dan pernafasan 24 kali per menit. Perawat melakukan head to chin lift untuk mencegah lidah menyumbat jalan nafas. Tindakan selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Berikan terapi oksigen, B. Lakukan suction, C. Lakukan pemasangan infus, D. Memasang OPA, atau E. Memasang NGT. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini kita memberikan waktu teman-teman 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu memasang OPA atau oropharyngeal airway. Di sini kata kuncinya adalah terdengar suara nafas snoring, di mana suara nafas snoring ini adalah suara seperti mendengkur yang diakibatkan karena pangkal lidah yang menutupi jalan nafas. Pada opsi B di sini juga ada lakukan suction. Nah, suction di sini juga bisa dijadikan intervensi untuk membebaskan jalan nafas akibat adanya akumulasi cairan, baik itu cairan sekret, darah maupun muntahan. Biasanya apabila terjadi sumbatan akibat cairan, di sini akan terdengar suara gargling atau suara seperti berkumur. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nyonya R, 52 tahun, dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Pasien tampak diam dan hanya memejamkan mata. Kemudian perawat mencoba memberikan rangsangan nyeri berupa cubitan untuk mengetahui respon pasien. Ternyata pasien merespon dengan membuka mata sejenak, tangan pasien menghindar saat diberi rangsang nyeri, dan pasien bergumam tidak jelas. Berdasarkan respon tersebut, berapakah nilai GCS pasien? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10, atau E. 11? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini untuk penilaian GCS terdiri dari ACE, motorik, dan verbal. Untuk reaksi mata, apabila pasien membuka mata dengan spontan, ini skornya 4. Membuka mata karena diajak berbicara atau dipanggil, skornya 3. Membuka mata karena rangsangan nyeri 2. Dan tidak ada respon, nilainya 1. Kemudian untuk motorik, mematuhi perintah skornya 6. Melokalisir nyeri bernilai 5. Menghindari nyeri 4. Fleksi abnormal 3. Ekstensi abnormal 2 dan tidak ada respon 1. Kemudian untuk verbal, orientasi baik, dapat berbicara dengan lancar bernilai 5. Bingung 4. Kata-kata tidak sesuai bernilai 3, suara tidak jelas atau bergumam 2, dan tidak ada respon, nilainya 1. Pada soal diketahui pasien diberikan rangsang nyeri dan kemudian berespon dengan membuka mata sejenak. Membuka mata saat diberi rangsang nyeri di sini bernilai 2. Kemudian tangan pasien menghindar saat diberi rangsang nyeri. Nah, di sini untuk motoriknya menghindari nyeri nilainya 4. Kemudian pasien bergumam tidak jelas. Pada penilaian verbal, suara tidak jelas atau bergumam bernilai 2. Jadi tinggal kita jumlahkan 2 ditambah 4 ditambah 2, jawabannya 8. Jadi opsi yang tepat adalah yang B, yaitu 8. Sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau merekomendasikan salah satu platform bimbingan belajar P3K yang bisa teman-teman coba. Platform tersebut adalah Sahabat CPNS. Berikut ini adalah tampilan dari platform Sahabat CPNS, di mana di sini banyak sekali formasi yang bisa teman-teman coba atau yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan formasi teman-teman. Di sini untuk pusat langganannya, di sini teman-teman tinggal pilih paket P3K. Di sini ada 2 pilihan, yaitu paket mandiri dan paket bimbingan belajar. Kita coba lihat yang paket bimbingan belajar.
Di sini jika teman-teman gabung pada platform Sahabat CPNS, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan, 5 paket tryout perawat yang terdiri dari kemampuan teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman difasilitasi grup mentoring di Telegram, masa aktif akun adalah selama 6 bulan. Teman-teman juga mendapatkan materi PDF dan 17 video rekaman dari gelombang 1 dan 2. Lalu teman-teman mendapatkan 8 bonus video rekaman live class via Zoom. Teman-teman juga mendapatkan video rekaman 8 sesi live class bersama mentor, 2 paket tryout khusus untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan teman-teman juga mendapatkan 14 paket latihan soal P3K. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada deskripsi video ini. Oke, kita kembali ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Anda adalah seorang perawat yang bekerja di Puskesmas Rawat Jalan, sekaligus sebagai pemegang program koordinator imunisasi. Suatu hari, ada seorang ibu yang membawa bayinya yang berusia 3 bulan ke puskesmas untuk melakukan imunisasi. Ibu bayi mengatakan bulan sebelumnya bayinya sempat demam 38,5 derajat Celcius setelah mendapatkan vaksin DPT. Pertanyaannya, jenis vaksin apakah yang akan Anda berikan pada bayi tersebut? A. BCG dan polio 1, B. DPT HB HIB 1 dan polio 2, C. DPT HB HIB 1 dan polio 3, D. DPT HB HIB 2 dan polio 3, atau E. polio 3 saja. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Berikut ini adalah tabel pemberian imunisasi dasar, di mana pada usia 0 sampai 24 jam bayi mendapatkan imunisasi hepatitis B. Kemudian usia 1 bulan mendapatkan imunisasi BCG dan polio 1, usia 2 bulan DPT HB HIB 1 dan polio 2, usia 3 bulan mendapatkan DPT HB HIB 2 dan polio 3, kemudian 4 bulan mendapatkan DPT HB HIB 3, polio 4 dan IPV, dan untuk usia 9 bulan mendapatkan imunisasi campak. Di sini pertanyaannya adalah imunisasi apa yang diberikan pada bayi usia 3 bulan dengan riwayat demam 38,5 derajat Celcius pada imunisasi DPT sebelumnya. Nah, di sini seharusnya pada usia 3 bulan bayi mendapatkan imunisasi DPT, HB, HIB 2, dan polio 3. Dan ternyata demam 38,5 derajat Celcius pada imunisasi DPT sebelumnya bukan menjadi kontraindikasi untuk mendapatkan vaksin DPT pada imunisasi berikutnya. Jadi jawabannya adalah tetap yang D, teman-teman ya, yaitu DPT, HB, HIB 2, dan polio 3. Yang menjadi kontraindikasi pemberian vaksin DPT adalah apabila bayi tersebut demam lebih dari 40,5 derajat Celcius pada imunisasi DPT sebelumnya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nyonya K, 27 tahun, datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC terpadu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui pasien hamil anak kedua dengan G2P1A0, tekanan darah 120/80, nadi 72 kali per menit, suhu 36,7, respirasi 20 kali per menit, TFU 28 cm, punggung di sebelah kiri, kepala belum masuk PAP, dan DJJ 148 kali per menit. Pertanyaannya, berapakah usia kehamilan pasien tersebut? A. 30 minggu, B. 32 minggu, C. 34 minggu, D. 36 minggu, atau E. 38 minggu. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk menghitung usia kehamilan dengan mengetahui TFU, ini caranya sangat mudah ya teman-teman, yaitu dengan TFU kita kali 8/7. Nah, di sini TFU-nya diketahui 28 kali 8/7, ini bisa kita sederhanakan, 28 bagi 7, ini ada 4, tinggal 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi B, 32 minggu. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos menjadi ASN P3K tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.